ataupun belajar dari rumah. Sekarang kita akan belajar tentang fikih, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Tahukah kalian apakah sholat sunnah rawatib itu? Yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu ya. Itu adalah pengertian dari sholat sunnah rawatib ya, dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, kemudian sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Harus ingat-ingat nih kalian ya, membedakan yang sebelum sholat fardu namanya qobliyah, sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu namanya ba'diyah. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu hukumnya adalah sunnah. Dan hukum sunnah itu sendiri adalah bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ingat-ingat ya anak-anak ya, hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Kemudian pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad yaitu sholat sunnah yang sangat diutamakan atau dipentingkan. Contohnya ya anak-anak ya, yang pertama sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua sholat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur. Yang ketiga sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib. Yang keempat sholat sunnah 2 rakaat sesudah isya. Yang kelima sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang kurang diutamakan atau kadang-kadang ya anak-anak ya. Contohnya yaitu yang pertama sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua sholat sunnah 4 rakaat sesudah zuhur. Yang ketiga sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang kelima yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya. Selanjutnya lafaz niat sholat sunnah rawatib, diantaranya 2 contoh saja ya anak-anak ya Bu kita berikan ya. Yang pertama niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh, yang berbunyi usolli sunnatan subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Nah kita masuk yang kedua ya anak-anak ya. Contoh kedua, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur, yaitu
Usolli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur karena Allah Ta'ala ya anak ya. Diingat-ingat ya anak-anak, di sini sudah dicantumkan ya anak-anak ya, sebelum memakai qobliyatan, kalau sesudah memakai ba'diyatan ya anak-anak ya, ingat ya. Baik anak-anak, dengan penjelasan dari Bu Wita dan Bu Ada, ada tugas yang harus anak kerjakan. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak ya, ditulis soal dan jawabannya. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib? Yang kedua, tuliskan 2 macam pelaksanaan sholat sunnah rawatib beserta contohnya masing-masing 5. Tadi ada ya anak-anak ya, pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2, apa saja dituliskan dan disebutkan contohnya masing-masingnya ya. Ada 5 tadi ya anak-anak ya, ditulis ke 5-5-nya. Tugasnya ditulis di buku tulis berserta jawabannya. Kelas 3A dikumpulkan ke Bu Wita, kelas 3B dikumpulkan ke Bu Ada. Ditunggu sampai pukul 2 siang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.